Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan, nama saya Lia. Saya berasal dari Madiun. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan saya dengan seorang teman. Maaf sebelumnya saya lupa namanya karena teman tersebut ketemu waktu libur di Hongkong. Kemudian saya menceritakan permasalahan saya kepada beliau, kemudian beliau menyarankan untuk membuka channel-channel Pak Ustadz. Dan alhamdulillah saya tertarik. Saya ikutin terus, saya subscribe, kemudian saya lihat testimoni-testimoni dari teman-teman semua Pak Ustadz. Dari situ saya termotivasi. Seingat saya mengenal channel Pak Ustadz itu pas tanggal 1 Zulhijjah, yaitu hari raya kurban. Waktu itu saya ingat sekali hari raya kurban tahun kemarin. Saya mengenal, malamnya langsung saya mendawamkan sholawat yang disampaikan di channel YouTube Pak Ustadz. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memotivasi kita semua, banyak orang seluruh Indonesia mancanegara, dengan channel beliau yang sangat bermanfaat. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan panjang umur, kesehatan, berberkahan, keberkahan dalam hidup, dan selalu jadi orang-orang yang soleh, menjadi panutan pada kita semua untuk selalu mengingat betapa pentingnya sholawat itu. Ya Pak Ustadz, langsung saja. Sebenarnya saya sudah mengalami keajaiban sholawat itu. Alhamdulillah, waktu seingat saya bulan 7 2019 itu saya lihat channel Pak Ustadz, langsung mendawamkan, karena disitu saya banyak sekali masalah dalam hidup. Intinya ya utang piutang, dibohongin teman, uang dibawa kabur, banyak banget istilahnya permasalahan saya. Kemudian karena saya down banget waktu itu, uang saya ditipu sama seseorang. Ini adalah testimoni pertama kali saya yakin Pak Ustadz. Kemudian saya sholawatin foto orang tersebut dan nomor tersebut. Beliau udah hampir 2 bulan menghilang. Saya diblokir, tidak bisa menghubungi beliau. Setiap hari saya sholawatin nomor dan foto tersebut. Saya selalu sholat malam, saya sholawatin semampu saya. Sambil aktivitas saya juga sholawat. Waktu itu saya bisa mencapai 30.000 dalam sehari sampai 35.000. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi saya. Uang sebesar 6 juta tersebut dikembalikan, tetapi dengan cara mencicil. Saya bilang tidak apa-apa, kalau kamu emang niat untuk membayarnya, saya akan terima seberapapun yang kamu punya, saya bilang gitu. Kemudian beliau tiap bulan mencicil, kadang 300, 500, itu sebesar 5 juta. Karena saya bilang dalam hati saya, ya Allah, jika memang itu rezeki saya, orang tersebut mengembalikan, yang 1 juta saya ikhlaskan gitu kan Pak Ustadz. Akhirnya saya suruh kembalikan 5 juta. Itu alhamdulillah sampai 5 juta lunas dikembalikan. Itu saya benar-benar bersyukur, ya Allah, Allah benar-benar mengabulkan doa saya secepat itu gitu kan Ustadz. Kemudian testimoni kedua, ya ada keajaiban kecil Ustadz. Di saat saya kerja di Hongkong itu tidak punya uang,
saya selalu selawat, ya Allah mudah-mudahan hari ini dapat uang gitu, ada aja yang memberi. Entah ya, kadang saya bilang pinjem gitu kan, langsung dipinjemin sama temen. Kadang waktu nggak ada, majikan langsung transfer gitu kan. Testimoni kecil-kecilan itu sudah ada, dan sampai akhirnya saya tetap mendawamkan sholawat sampai sekarang. Itu enggak, maksudnya enggak istiqomahnya itu enggak, kalau misalnya riyadhah gitu kan 30 ribu terus gitu Ustadz, ini tidak, saya semampu saya gitu kan, setiap hari yang penting saya sholawat, jadi saya tidak mencapai target atau riyadhah gitu. Dan kemarin saya ingat tanggal 19 bulan 4 saya pulang ke Indonesia. Nah, di saat pulang itu kan saya juga menderita sakit telinga kan Ustadz. Sudah di Hongkong telinga saya itu keluar cairan gitu. Saya sudah memberikan obat di apotek sana, tetap saja nggak ada reaksi. Sampai saya nggak, istilahnya gini, saya abaikan lah nanti aja lah pulang Indonesia saya obatin gitu kan Ustadz. Saya juga mau bikin air sholawat, saya juga lihat channel Ustadz bikin air sholawat obat itu kan, itu, tapi saya tidak ada waktu atau tidak sempat gitu kan, karena juga ada pekerjaan juga di sana. Akhirnya saya abaikan sampai pulang ke Indonesia. Saya di rumah mungkin baru 1 mingguan ya Ustadz, itu bener-bener ajaib banget, pusing sampai kayak ditusuk-tusuk, kemudian telinga dua-duanya keluar cairan Ustadz, tapi itu nggak bau, cuma cairan bening gitu kan. Sampai saya benar-benar mau pingsan. Kalau kumat itu jam 3 malam itu, kalau saya ke toilet sama suami hampir mau pingsan. Ustadz tahu orang vertigo, yaitu pusing-pusing seperti mau pingsan gitu kan. Akhirnya setelah 1 minggu itu saya check up ke dokter, telinga nggak sembuh-sembuh Ustadz. Kemudian ke dokter juga tutup kan, karena di Indonesia juga ada corona. Langsung saya pergi ke rumah sakit, langsung saya check up ke spesialis rumah sakit. Itu beliau mengatakan telinga saya harus dioperasi Ustadz. Bagaimana saya tidak kaget, saya menangis di situ Ustadz. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan seberat ini gitu kan Ustadz. Saya benar-benar nangis, pusing juga karena juga nggak punya uang, harus operasi sebesar itu gitu kan. Akhirnya saya yakin, nggak mungkin lah, saya bilang gitu, aku pasti sembuh dengan sholawat, aku pasti sembuh dengan air sholawat gitu kan Ustaz. Hanya itu jalan satu-satunya dalam hati saya dan pikiran saya. Kemudian saya pulang juga, saya nangis, tetap sholat ini sholat itu, tetap nangis gitu kan. Itu sampai kalau nggak salah, karena nggak punya uang, sampai nunggu keponakan saya transfer uang untuk pergi ke spesialis THT telinga Ustaz. Di rumah berapa ya, kayaknya 2 mingguan Ustaz. Apa itu, selama 2 minggu itu saya juga mencoba air sholawat. Saya bikin sesuai Ustaz yang membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad itu, kemudian apa, ayat kursi itu. Kemudian saya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000, kemudian shollallahu ala Muhammad 5000. Itu saya tiupkan dalam aqua, saya minum, kemudian saya teteskan gitu kan. Alhamdulillah Ustadz, dengan saya coba 2 kali bikin Ustadz, 2 kali kalau nggak salah itu. Alhamdulillah setelah saya cek THT itu Ustadz, saya tanya dokter, dok apakah benar-benar saya harus dioperasi gitu kan. Alhamdulillah Ustadz, beliau mengatakan tidak perlu operasi gitu, insya Allah ini sembuh gitu. Saya di situ bersyukur Ustadz, ya Allah ini benar-benar keajaiban darimu ya Allah. Dan alhamdulillah Ustadz, setelah itu saya biasanya telat gitu ya, biasanya datang bulan tanggal 1 bulan 5 kan, bulan 4
bulan 4 tanggal 19 saya pulang. Bulan 5 masih haid. Pokoknya seingat saya lebaran gitu. Sehabis itu Ustadz ada keajaiban lagi. Saya sudah 5 tahun menikah, tapi belum juga dikarunia momongan karena saya juga bekerja, tapi pulang cuti selalu KB kan, itu kan katanya efeknya juga nggak bagus buat kandungan, bikin kering kata teman-teman saya gitu kan, bikin ini itu gitu kan. Tapi alhamdulillah Ustadz, bulan 5 itu saya telat dan saya pergi ke dokter kandungan itu, dokter mengatakan bahwa saya sudah hamil 6 minggu setengah. Berarti bayangkan saya pulang tanggal 19 bulan 4. Saya check up bulan 6 tanggal 8 itu sudah 6 minggu. Berarti saya di rumah 1 minggu itu Allah mengabulkan doa-doa saya juga, karena saya di Hongkong. Ya ikhtiar ya Allah, semoga pulang kau memberikan aku zuriat atau keturunan yang cepat, tidak nunggu lama-lama gitu Ustaz. Alhamdulillah, di situ saya juga bersyukur ya Allah. Ini yakin mungkin dengan keberkahan sholawat ya Allah. Saya di situ bersyukur, hajat-hajat saya dikabulkan Allah, permintaan saya dikabulkan Allah, walaupun yang begitu dahsyat ya ini ya Allah, diberikan keturunannya begitu cepat, yang luar biasa. Terkadang kan orang menunggu harus berapa tahun diuji coba, mungkin di balik ujian inilah hikmahnya gitu kan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas bimbingannya dan mohon doanya Ustadz, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat saya yang lain. Mungkin cukup sekian Ustadz testimoni dari saya. Sekiranya ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau tidak berkesan ataupun menyinggung teman-teman semua ataupun Pak Ustadz, saya mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan kepada Ustadz Mukhlis Masar. Semoga hajat-hajat Ustadz dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menjadi keinginan dan tujuan Ustadz juga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat keluarga saya dan hajat-hajat saya ya Ustadz. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.